Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saudara junior Chu Feng, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Di masa lalu, segalanya berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan divisi Hutan 3 Qianwut yang dibangun oleh para murid Hutan Qianwut Timur, Barat, dan juga Utara, itu meningkat setiap harinya, dan mereka sekarang telah menjadi salah satu dari 10 organisasi cabang paling kuat di wilayah inti Gunung Qianwut. Mereka yang telah membenci Hutan Qianwut Selatan kita sepanjang waktu, akhirnya mulai memukuli para murid Hutan Qianwut Selatan kita. Meskipun belum mencapai tingkat di mana kita tidak bisa bertahan di sini lagi, murid-murid Southern Qianwut Forest kami memang sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Betul sekali, 3 divisi Hutan Qianwut mereka pada saat ini, itu memiliki kekuatan yang sangat kuat di wilayah inti. Untuk mendapatkan hubungan yang bersahabat dengan mereka, organisasi-organisasi cabang lainnya juga mulai memukuli para murid Hutan Qianwut Selatan kami. Saat ini, para murid Hutan Qianwut Selatan kami dapat dikatakan sebagai sasaran cemoohan. Kita benar-benar berada di air yang dalam, dan juga api yang membakar. Namun, divisi kenaikan juga merupakan salah satu dari 10 organisasi cabang terbesar di wilayah inti. Meskipun mereka hanya peringkat ke-10, tapi tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara mereka bersembilan, dan 3 divisi Hutan Qianwut. Terutama dengan Long Chenyi yang memimpin mereka, ini telah menyebabkan 3 divisi Hutan Qianwut memiliki rasa takut yang tertahan terhadap divisi Ascension. Jadi, selama kita bergabung dengan divisi Ascension, kami percaya bahwa orang-orang dari 3 divisi Hutan Qianwut tidak akan berani menggertak kita secara berlebihan, kata Wang Wei dan yang lainnya secara bersamaan. Bagiku untuk menghabiskan semua upaya ini agar dapat bergabung dengan Hutan Qianwut Selatan, aku sebenarnya hampir melemparkan diri aku ke dalam lubang api, ucap Chu Feng. Setelah mendengar Wang Wei dan narasi yang lain, Chu Feng menghela nafas panjang. Mengapa dia bergabung dengan Hutan Qianwut Selatan? Itu semua agar dia bisa memiliki sesuatu untuk diandalkan setelah memasuki Gunung Qianwut. Setelah semua upayanya, ia menemukan bahwa murid-murid Hutan Qianwut Selatan adalah salah satu yang paling dianiaya di Gunung Qianwut. Ini karenakan 3 Hutan Qianwut lainnya benar-benar bergandengan tangan untuk menjatuhkan para murid Hutan Qianwut Selatan. Seandainya Hutan Qianwut Selatan tidak masuk aliansi dengan Sekte Kenaikan, maka, setelah dia memasuki Gunung Qianwut, bukankah itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun untuk menjadi murid Hutan Qianwut Selatan, dan kemudian akan ditindas oleh orang lain karena dia adalah seorang murid Hutan Qianwut Selatan. Namun, semuanya menjadi sangat berbeda sekarang. Berkat upaya Chu Feng, Hutan Qianwut Selatan saat ini bukan lagi Hutan Qianwut Selatan yang sama seperti sebelumnya. Paling tidak, mereka sekarang memiliki Sekte Kenaikan sebagai sekutu mereka. Ditambah lagi, Chu Feng adalah individu yang memperlakukan orang luar dengan buruk, dan orang dalam dengan baik. Tidak peduli apapun ketidaksetujuan yang dia miliki dengan Zhao Genshou dan yang lainnya di masa lalu, mereka bagaimanapun juga berada di kapal yang sama sekarang. Dengan demikian, Chu Feng mengangguk dan berkata, "Aku bisa membawa masalah ini ke perhatian adik perempuan Bai. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil," ucap Chu Feng. "Itu benar-benar hebat. Saudara junior Chu Feng, terima kasih banyak. Kami akan selamanya mengingat rahmat dan kebaikanmu yang agung terhadap kami. Saudara junior Chu Feng, kami benar-benar terlalu beruntung memiliki kamu. Kamu benar-benar satu-satunya dukungan kami, dan juga menjadi satu-satunya harapan kami." Melihat bahwa Chu Feng setuju untuk membantu mereka, Wang Wei dan yang lainnya berkata dengan sangat gembira. Jika mereka gagal menjadi anggota divisi Ascension, itu tidak selalu berarti bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup di Gunung Qianwut.
Namun jika mereka bisa memasuki divisi kenaikan, itu berarti bahwa mereka akan berada di bawah payung perlindungan yang sangat besar, dan hari-hari kultivasi mereka di tempat ini akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan yang lain. Di masa lalu, tidak ada kemungkinan hal seperti itu menjadi suatu kemungkinan. Namun karena Chu Feng, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk memasuki divisi kenaikan. Ini secara alami menyebabkan mereka menjadi sangat gembira dan emosional. Lalu tiba-tiba saja Chu Feng dengan ingin tahu bertanya. Oh iya, kamu semua telah menyebutkan bahwa 3 divisi hutan Qianwood yang dibuat oleh para murid hutan 3 Qianwood, dan divisi kenaikan yang dibuat oleh para murid Sekte Ascension, mereka hanya berada di peringkat ke-9 dan ke-10 di antara organisasi cabang di wilayah inti. Dalam hal itu, seperti apa 8 organisasi cabang lainnya yang berada di atas mereka, dan siapa yang menciptakan 8 organisasi cabang lainnya yang benar-benar lebih kuat, daripada organisasi cabang dari para murid Qianwood Forest dan murid-murid Ascension Sect? Tanya Chu Feng. Bagaimanapun juga, 3 hutan Qianwood lainnya dan Sekte Ascension adalah kekuatan tambahan atau cabang kelas 1. Mereka semua sangat kuat, dan akan mengirim para jenius terbaik mereka ke Gunung Qianwood setiap tahunnya. Logikanya, mereka harus menjadi eksistensi terkuat di wilayah inti. Namun kelihatannya, itu bukanlah masalahnya. Paling tidak selain mereka, ada 8 organisasi cabang yang jauh lebih kuat. Selain itu, jajaran 8 organisasi cabang itu semuanya berada di atas mereka. Saudara junior Chu Feng, ini adalah sesuatu yang kamu tidak tahu. Memang benar bahwa 3 hutan Qianwood dan Sekte Ascension ini sudah sangat kuat. Namun, mereka bukanlah tuan yang sebenarnya dari tempat ini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka masih tidak lebih dari kekuatan tambahan. Untuk kekuatan kolosal seperti Gunung Qianwood, akan ada beberapa puluh juta orang yang berusaha menjadi murid mereka setiap tahunnya. Selain orang-orang yang ingin menjadi murid sendiri, para tetua Gunung Qianwood juga akan pergi mengelilingi tanah suci Martialism, itu untuk mencari bakat luar biasa agar dapat dibawa ke Gunung Qianwood. Bagi orang-orang itu, mereka telah memperoleh pengasuhan yang paling optimal dari Gunung Qianwood sejak masa muda mereka. Mereka adalah anak-anak sejati yang diberkati oleh surga. Jadi di wilayah inti Gunung Qianwood, meskipun para murid dari 3 hutan Qianwood seperti Sekte Ascension dan Biara Orion diakui oleh yang lain, tapi mereka bukanlah eksistensi terkuat. Keberadaan terkuat di wilayah inti ini, mereka adalah murid yang dipelihara oleh Gunung Qianwood itu sendiri. Orang-orang itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa semua generasi kepala akademi dan tetua manajemen Gunung Qianwood, mereka secara berturut-turut semuanya berasal dari para murid itu. Karena itulah, organisasi cabang yang diciptakan oleh para murid itu secara alami juga sangat kuat. Jika bukan karena 3 hutan Qianwood bergandengan tangan, dan jenius yang muncul di Sekte Ascension dalam beberapa tahun terakhir seperti Long Chenyi, maka 3 hutan Qianwood dan Sekte Ascension kemungkinannya tidak akan bisa mendapatkan 2 peringkat terbawah, dari 10 jajaran organisasi cabang teratas. Oh iya, sebenarnya banyak juga murid dari Sekte Ascension, Biara Orion, dan 3 hutan Qianwood yang tidak bergabung dengan organisasi cabang yang dibuat oleh pendahulu mereka. Namun sebaliknya, mereka bergabung dengan organisasi cabang yang bahkan lebih kuat, jelas Wang Wei dan yang lainnya. Oh, jadi begitu ye. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan kekuatan cabang kelas 1, ucap Chu Feng. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng mengerti segalanya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami ungkapan apa itu naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Wilayah inti dari Gunung Qianwood ini jelas-jelas merupakan tempat yang dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Tapi tiba-tiba saja, seorang gadis pelayan berlari masuk dan berkata, "Tuan, kakak perempuan senior sulung sekte, Bai Ruoshen, telah tiba untuk mengunjungi kamu," ucap gadis pelayan itu. "Oh, adik perempuan Ruoshen telah datang. Cepat bawa dia masuk," balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menjauh dari kursinya.
Dia berencana untuk secara pribadi menyambut Bai Ruoshan. Melihat ini, Wang Wei dan yang lainnya juga buru-buru mengikutinya. Tepat setelah berjalan keluar dari kamar, mereka langsung melihat Bai Ruoshan berjalan mendekat. Dia mengenakan rok hijau tua yang sama dengan yang dikenakan Wang Wei. Meskipun mereka berdua memakai seragam murid baru dan bersih, tapi mereka memberi dua sensasi yang sama sekali berbeda. Meskipun Wang Wei cantik, tapi dia hanya kecantikan yang biasa. Adapun Bai Ruoshan, dia benar-benar berbeda. Dia seperti peri lotus yang berjalan turun dari puncak gunung es. Dia begitu cantik sehingga kecantikannya menyebabkan detak jantung para pria berakselerasi, dan para wanita merasa rendah diri. Namun, Bai Ruoshan memiliki wajah tanpa ekspresi. Itu seolah-olah lapisan es menutupi wajahnya yang cantik tiada taraf. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dia memancarkan jarak perbedaan. Hanya ketika dia melihat Chu Feng, dan itu sangat sulit untuk mendeteksi kelembutan yang bersinar melalui matanya yang indah. Aku Wang Wei, aku Zhao Gensuo, aku Kong Lianfeng, kami memberikan penghormatan kepada kakak senior Ruoshan, ucap mereka bertiga. Setelah melihat Bai Ruoshan, Wang Wei dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Karena bagaimanapun juga, seorang jenius besar seperti Bai Ruoshan adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi orang-orang seperti mereka. Dengan demikian, mereka bertiga tidak berani mengabaikan kesopanan mereka terhadap Bai Ruoshan, dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya seperti bawahan yang bertemu tuan mereka. Meskipun mereka semua lebih tua dari Bai Ruoshan, tapi setelah mengingat bagaimana murid-murid Ascension Sect semuanya menyebut Bai Ruoshan sebagai kakak perempuan senior, mereka bertiga tidak berani menyebut Bai Ruoshan sebagai kakak perempuan, dan sebaliknya mereka memanggilnya sebagai kakak perempuan senior. Dihadapi dengan rasa hormat yang sangat besar yang ditunjukkan oleh mereka bertiga, Bai Ruoshan tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya, dan juga tidak berbicara kepada mereka. Namun sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan santai sebelum berbalik, dan langsung berjalan ke arah Chu Feng. Dia benar-benar mengabaikan Wang Wei dan yang lainnya. Chu Feng sudah mengantisipasi reaksi seperti itu dari Bai Ruoshan, itu dikarenakan dia tahu karakternya dengan sangat baik. Itu hanya karena Wang Wei dan yang lainnya adalah kakak dan adik laki-lakinya yang lain. Karena dengan kepribadian Bai Ruoshan, jika mereka tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, maka dia tidak akan mengangguk kepada mereka, tapi dia bahkan mungkin tidak mau repot-repot melirik mereka. Adik perempuan Ruoshan, kamu pasti memiliki sesuatu hingga datang ke tempat aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jika Wang Wei dan yang lainnya sangat dibatasi sebelum Bai Ruoshan, maka Chu Feng bisa dikatakan sepenuhnya tidak terkekang. Brother dan sister senior dari divisi Ascension ingin bertemu dengan kamu. Ikuti aku ke divisi kenaikan, kata Bai Ruoshan. Oh, baiklah, namun sebelum itu, ada masalah yang mungkin harus aku ceritakan, kata Chu Feng. Ada apa? Tanya Bai Ruoshan. Apakah mungkin untuk membawa sesama murid aku dari hutan Qianwood Selatan ke Sekte Ascension juga? Tanya Chu Feng tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar pertanyaan itu, Bai Ruoshan mengerutkan keningnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melirik Wang Wei dan yang lainnya. Lalu dia menoleh ke Chu Feng dan bertanya, hanya mereka bertiga kan? Tanya Bai Ruoshan. Tidak, itu lebih dari hanya mereka bertiga. Jumlah total orang dari hutan Qianwood Selatan aku yang telah bergabung dengan Gunung Qianwood kali ini, semuanya berjumlah 22 orang, kata Chu Feng. Chu Feng, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kamu anggap apa divisi kenaikan kami? Balas Bai Ruoshan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi wajah Bai Ruoshan segera berubah. Nada bicaranya juga berubah sangat emosional. Apakah ada yang salah? Apakah ada sesuatu yang tidak menguntungkan? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kamu harusnya tahu, bahwa divisi kenaikan kami hanya akan menerima murid dari sekte kenaikan saja dan tidak akan pernah menerima orang luar. Sudah merupakan pengecualian bagi divisi kenaikan untuk bersedia menerima kamu.
Namun sayangnya, kamu benar-benar berharap agar divisi Ascension menerima semua murid dari hutan Cianwood Selatan. Ini benar-benar konyol, kata Bai Ruoshan dengan nada kesal. Orang bisa mengatakan bahwa, dia sangat tidak mau membawa murid-murid Southern Cianwood Forest selain Chu Feng ke divisi Ascension. Karena itu masalahnya, tidak perlu bagiku untuk pergi ke divisi Ascension bersamamu. Kamu bisa pergi sendiri saja, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng memiliki reaksi yang sangat tenang saat dia melambaikan tangannya pada Bai Ruoshan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar tamu. Berhenti. Melihat ini, Bai Ruoshan buru-buru berjalan menuju Chu Feng. Dia alun meraihnya dan bertanya, "Chu Feng, apa maksudmu dengan ini?" Tanya Bai Ruoshan. "Oh, niat aku sangatlah sederhana. Jika aku masuk ke divisi Ascension, maka semua 22 murid hutan Cianwood Selatan aku harus ikut dengan aku. Kalau tidak, maka aku, Chu Feng, tidak akan memasuki divisi kenaikan juga," jawab Chu Feng. "Chu Feng, coba ucapkan kata-kata itu lagi," seru Bai Ruoshan. Pada saat ini, wajah Bai Ruoshan telah memutih karena pucat. Orang bisa tahu bahwa dia marah dengan kata-kata Chu Feng. "Saudara junior Chu Feng, jangan seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan ini karena kami," ucap Wang Wei. Melihat ini, Wang Wei dan yang lainnya juga menjadi khawatir, dan buru-buru berbicara untuk menasihati Chu Feng. Mereka tidak ingin merusak hubungan antara Chu Feng dan Bai Ruoshan, dan mereka juga tidak ingin menahan Chu Feng. "Kalian jangan repot-repot membujukku," teriak Chu Feng. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah, Chu Feng tiba-tiba saja berteriak pada mereka. Kemudian dengan ekspresi yang sangat serius, Chu Feng menatap Bai Ruoshan dan mengucapkan kata-kata ini satu persatu. "Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan pergi ke divisi kenaikan kamu," ucap Chu Feng. "Chu Feng, apakah kamu serius dalam hal ini?" tanya Bai Ruoshan yang sudah sangat mengerutkan keningnya. Dia menanyakan kata-kata itu dengan nada kemarahan yang mendalam. Meski begitu, ekspresi Chu Feng tidak berubah sedikitpun. Dengan tekad yang bulat, dia pun membalas. "Aku sangat serius," balas Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng ingin memasuki divisi kenaikan juga. Namun setelah Wang Wei dan yang lainnya mengajukan permintaan mereka, dan dia secara pribadi menerimanya, maka dengan begitu dia tidak dapat membiarkan dirinya masuk ke divisi Ascension sendirian. Itu karena, apa yang dia pikul saat ini sudah benar-benar berbeda. Sebelum dia memasuki hutan Cianwood Selatan, dia tidak memiliki sentimen untuk hutan Cianwood Selatan, dan dengan sepenuh hati ingin menggunakannya untuk membantunya menuju Gunung Cianwood. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Si Kong Zixing telah memperlakukan Chu Feng dengan baik, dan bahkan menyatakan dia sebagai harapan hutan Cianwood Selatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Chu Feng tidak dapat mengkhianati harapan hutan Cianwood Selatan, dan bahkan merasa bahwa dia harus membantu murid-murid mereka. Ini adalah karakter Chu Feng, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Jadi, meskipun dia tahu bahwa memasuki divisi Ascension akan membuat jalan di depannya jauh lebih lancar, tapi dia tidak dapat memilih opsi ini. "Kamu," seru Bai Ruoshan dengan kesal. Menghadapi tanggapan seperti itu dari Chu Feng, Bai Ruoshan benar-benar sangat marah. Namun, dia segera menutup matanya, lalu menyesuaikan pikirnya dan berkata, "Lupakan saja, selalu ada margin untuk berkompromi. Kamu ikuti aku, dan mereka harus tetap di sini," ucap Bai Ruoshan. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, Bai Ruoshan berbalik dan mulai berjalan keluar. Adik lerempuan Ruoshan, itu berarti kamu sudah setuju," ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Senyum nakal muncul di wajahnya yang sebelumnya serius, itu saat dia buru-buru mengikuti Bai Ruoshan. Meskipun ia belum lama mengenal Bai Ruoshan, tapi Chu Feng sedikit banyaknya memahami karakter Bai Ruoshan. Bagi Bai Ruoshan untuk melakukan hal seperti itu, ini berarti dia menyerah padanya.
Terlepas dari apakah masalah mereka bergabung dengan divisi Ascension berhasil atau tidak, setidaknya Chu Feng sudah sangat tersentuh oleh Bai Ruoshan yang menyerah pada permintaannya. Ini bukan masalah yang bisa diputuskan hanya dengan persetujuanku. Meskipun divisi kenaikan diciptakan oleh para murid sekte kenaikan kita, namun mereka, atau lebih tepatnya, semuanya adalah murid Gunung Qianwood sekarang. Hubungan yang mereka miliki dengan sekte kenaikan, itu hanya tersisa sebagai murid saja. Karena itulah, sekte kenaikan tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan orang-orang dari divisi kenaikan untuk melakukan apapun. Bagi divisi kenaikan untuk bersedia menerima kamu sebagai anggota, itu sudah merupakan pengecualian. Dengan menambahkan kamu atas permintaan sekte kenaikan, mereka pun bersedia memberi wajah kepada sekte Ascension Sect. Namun, itu tetap menjadi hak mereka untuk menolak dan menerima kamu sebagai anggotanya juga. Namun Chu Feng, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa, bergabung dengan divisi Ascension pasti sangat bermanfaat bagi kamu. Namun jika kamu ingin semua murid hutan Qianwood Selatan kamu bergabung dengan divisi kenaikan, maka itu akan sangat tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerah bergabung dengan divisi kenaikan? Itu hanya untuk murid-murid Southern Qianwood Forest yang kamu sendiri tidak memiliki hubungan yang mendalam. Bai Ruoshan bertanya dengan cara yang sangat serius. Adik perempuan Ruoshan, kamu masih belum mengerti aku. Aku, Chu Feng, adalah seseorang yang tidak pernah bercanda dengan subjek seperti ini, jawab Chu Feng. Kalau begitu, aku mengerti, ucap Bai Ruoshan dan berhenti berbicara, dan kemudian dia mulai menambah kecepatannya. Di bawah bimbingan Bai Ruoshan, mereka berdua segera tiba di divisi kenaikan. Ini sebenarnya adalah wilayah murid. Hanya saja, wilayah ini sangat luas dan sangat mewah. Adapun nama wilayah ini, itu adalah divisi kenaikan. Di depan pintu masuk ke divisi Ascension, itu terdapat plaza bundar yang sangat besar. Selain itu, banyak murid berlama-lama di atas alun-alun itu. Tepat sebelum pintu masuk divisi Ascension berdiri, itu ada beberapa murid di kedua sisi seperti penjaga. Selanjutnya, para murid ini semua mengenakan ikat lengan khusus di lengan kiri atas mereka. Selain itu, di ikat lengan tersebut ada kata kenaikan. Ini sudah jelas, mereka semua adalah anggota divisi kenaikan. Tunggu aku di sini, ucap Bai Ruoshan. Setelah tiba di tempat ini, Bai Ruoshan pertama kali masuk melalui gerbang pintu masuk. Para penjaga dari divisi Ascension tidak menghentikannya. Namun setelah Bai Ruoshan memasuki divisi kenaikan, tatapan orang-orang dari divisi kenaikan saat memandang Chu Feng berubah sedikit tidak baik, dan bahkan mengandung rasa benci dan diskriminasi yang mendalam. Namun, tatapan semacam ini adalah sesuatu yang lebih dari familiar dengan Chu Feng, dan itu adalah sesuatu yang sudah sangat biasa terhadapnya. Dia mengabaikan pandangan mereka sepenuhnya, lalu duduk di kursi batu di alun-alun, dan mulai menunggu kembalinya Bai Ruoshan. Untungnya, kecepatan Bai Ruoshan ini juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah nyala dupa, Bai Ruoshan sudah berjalan keluar. Namun setelah dia berjalan keluar, ekspresi dingin di wajahnya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat. Tidak hanya dia tidak menyuruh Chu Feng masuk, dia malah melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah," ucap Bai Ruoshan. Adik perempuan Ruoshan, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng benar-benar bingung. Ada apa dengan semua sampah yang kamu bicarakan? Aku menyuruhmu pergi. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi. Balat Bai Ruoshan sambil melirik Chu Feng, lalu melonjak ke langit yang tak terbatas. Melihat ini, Chu Feng tidak repot-repot bertanya lagi, dan juga melonjak ke langit untuk mengikutinya. Adik perempuan Bai, tunggu sebentar. Kami selalu dapat membicarakan hal ini, ucap Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bergabung dengan divisi kenaikan Kamis dan membawa murid-murid Southern Qianwood Forest? Apakah ini benar-benar layak? Tepat pada saat ini, suara teriakan terdengar dari belakang mereka. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng merasa sangat terkejut. Karena, ada beberapa puluh orang di belakang mereka.
Selanjutnya, mereka semua adalah ahli raja bela diri. Dalam kelompok tersebut, mereka mengejar Chu Feng dan Bai Ruoshan sambil melambai dan berteriak. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti dengan apa yang terjadi. Ini sudah jelas bahwa Bai Ruoshan meminta Chu Feng dan murid hutan Qianwood Selatan lainnya untuk bergabung dengan divisi Ascension, dan Oada akhirnya ditolak. Setelah itu, Bai Ruoshan memutuskan menyerah untuk memasuki divisi Ascension sendiri. Saat masalah itu terjadi, Chu Feng segera terdiam. Lalu sebaliknya, ia diam-diam mengulurkan jempolnya kepada Bai Ruoshan yang terbang dengan gaunnya yang berkibar karena angin, dan bahkan tidak melirik ke belakang. Setelah itu, Chu Feng segera berkata, "Adik perempuan Ruoshan, semangat kesetiaanmu sangat luar biasa," ucapnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.